Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Walaupun dicurigai tetap ingin cawe-cawe, lengsernya Jokowi dari kursi kepresidenan, dari puncak kekuasaan di Indonesia ini mau tidak mau membawa perubahan yang sangat besar. Termasuk ini bagi lembaga survei dan hasil publikasi surveinya. Contoh yang paling nyata adalah publikasi hasil survei Pilkada Jakarta. Ini dalam pekan ini ya. Ada dua lembaga survei yang baru saja melansir hasil surveinya dan hasilnya itu berbeda 180 derajat. Hal itu tidak mungkin terjadi di era Jokowi, apalagi kemudian kandidat yang didukung oleh pemerintah itu kemudian hasil surveinya kalah. Itu nggak ada cerita di zamannya Pak Jokowi dulu ya. Lembaga survei yang dipimpin oleh Jayadi Hanan, ini dia dulu adalah salah satu direktur di SMRC-nya Saiful Mujani, itu baru saja mempublikasikan hasil survei elektabilitas pilkada di DKI Jakarta. Hasilnya cukup mengejutkan karena pasangan Pramono dan Rano Karno elektabilitasnya itu sudah menyalip pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini jelas berita yang besar ya. Bagaimana mungkin pasangan Rano Karno, pasangan Pramono dan Rano, saya selalu salah yang menyebutnya ya, yang elektabilitasnya tadinya itu sangat jauh dibandingkan dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, tiba-tiba bisa menyalip dan bahkan sudah mengalahkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jelas ini berita yang sangat besar. Sementara lembaga survei poll tracking yang selang sehari kemudian mempublikasikan hasil surveinya menyatakan bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu masih tetap unggul, bahkan masih makin perkasa karena dia berpotensi menang satu putaran karena hasil surveinya itu sudah elektabilitasnya maksud saya sudah melebihi 50%. Dan yang lebih kocak lagi, ini dua survei ini juga berbeda soal beralihnya pilihan para pendukung Anies Baswedan. Nah, memang ini yang sangat menentukan ya, saya pemilih Anies Baswedan beralih kemana dan itu yang akan jadi pemenang itu memang jadi salah satu faktor penting yang kalau nggak disebut ya ini justifikasi terhadap kesahihan atau kevalitan survei ini dipertanyakan gitu ya. Di surveinya LSI disebutkan para anak abah itu lebih memilih pasangan Pramono Rano, sebaliknya di surveinya Hanta Yuda disebutkan bahwa para pendukung Anies itu lebih memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian surveinya itu lebih dari 50%. Elektabilitasnya maksud saya sudah lebih dari 50%. Hasil ini mengundang kehebohan di media sosial gitu ya. Banyak beberapa pemilik lembaga survei dichat oleh para netizen dan itu ada yang tidak menjawab dan Burhanuddin Muhtadi misalnya dari indikator dia hanya menjawab dengan emotikon senyum saja. Dan kemudian ini mengundang Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi, Philip J. Permonte, ini seorang peneliti dari CSIS, turun tangan dan mereka itu akan memanggil dua lembaga survei itu untuk menjelaskan apa sesungguhnya terjadi. Mengapa hasil surveinya bisa beda begitu, kata anggota Dewan Etik Persepi, Profesor Saiful Mujani yang juga adalah pemilik lembaga survei SMRC. Hasil survei berbeda itu biasa, tapi biasanya itu masih dalam rentang margin error. Ada sih beberapa kali survei yang menunjukkan ada satu lembaga survei misalnya yang hasil surveinya berbeda dan kemudian terbukti ketika berlangsung pemilu atau berlangsung pilkada itu angkanya salah gitu ya. Jadi dia bekerja untuk salah satu kandidat gitu bisa disimpulkan yang dan kandidatnya itu bisa dimenangkan hasil surveinya. Kalau sampai hasilnya berbeda jauh, apalagi berbanding terbalik sampai 180 derajat, sementara waktu pelaksanaan survei berbarengan waktunya, nah kalau dalam kasus dua lembaga survei, pasti salah satu dari lembaga survei itu dia sedang bekerja. Apa sih kerjanya? Tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dan kalau di zaman Pak Jokowi itu bahkan digunakan untuk menjadi justifikasi kecurangan yang sedang direncanakan. Bagaimana sih data dari masing-masing lembaga survei? Survei yang dilakukan oleh LSI, ya, pimpinan Jayadi Hanan, ini dilakukan pasca debat perdana Cawagup Jakarta, tepatnya pada tanggal 10 sampai 17 Oktober 2024. Dan populasi survei adalah warga Jakarta yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Sampel survei ini sebanyak 1.200 orang. Cukup gede ya untuk satu provinsi ya. Diambil dengan menggunakan metode multi-state dan
dengan toleransi kesalahan atau margin of error itu plus minus 2,9% dan tingkat kepercayaannya 95%. Dan survei ini menggunakan asumsi simple random sampling. Responden diberi pertanyaan, kalau pemilihan langsung gubernur daerah khusus Jakarta diadakan hari ini, siapa yang akan ibu bapak pilih di antara pasangan nama berikut? Hasilnya Ridwan Kamil, Suswono itu pasangan urut nomor 1, 37,4%, pasangan nomor 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 6,6%, dan Pramono Rano Karno itu 41,6% dan tidak tahu, tidak menjawab 14,4%. Ini udah mulai kecil yang tidak tahu dan tidak menjawab ya. Dan ini tentu saja hasilnya mengejutkan. Karena kan bagaimana mungkin Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus atau semua partai yang ada kecuali PDIP itu kemudian tiba-tiba bisa disalib oleh pasangan Pramono Rano yang sejak awal Pramono sendiri menyadari bahwa dia seperti melawan Goliat saja karena kan dia bersama dengan Rano Karno itu hanya diusung oleh PDIP. Jadi pada bulan Oktober ini, meskipun keunggulannya belum signifikan, karena selisihnya cuma 4%, pasangan Pramono Rano Karno itu unggul. Sementara margin of error survei ini 2,9. Jadi sebetulnya secara statistik kita nggak tahu siapa yang unggul dari antara Ridwan Kamil dengan Ridwan Kamil dan Suswono dan Pramono Rano Karno ini. Sama-sama kuat. Cuma angka absolutnya itu cenderung menunjukkan keunggulan dari Pramono Anung Rano Karno. Itu kata Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Itu dia memaparkan versi surveinya itu hari Rabu tanggal 23 Oktober. Jayadi membandingkan tren simulasi 3 pasangan ini dengan 4 survei LSI tanggal 6 sampai 12 September, poll tracking 9 sampai 15 September, Carta Politika 19 sampai 24 September, dan survei LSI terbaru. Keempat survei itu sama-sama menunjukkan adanya penurunan elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, soal pendukung Anies, bagaimana nih? Di survei LSI, sebanyak 42,1% pemilih Anies Muhaimin memilih Pramono Rano pada Pilkada 2024 ini, dan sebanyak 31,7% memilih Ridwan Kamil Suswono, dan sisanya 7,6% ini memilih Dharma Pongrekun Kunwardana. Adapun jumlah pemilih Anies dan Caimin dalam survei mencapai 41,7%. Memang gede ya pemilihnya Anies Caimin ini ya di dalam survei ini ya. Padahal kan mereka dipastikan tidak masuk gitu ya. Bagaimana dengan survei poll tracking? Ini dilakukan katanya pada tanggal 10 sampai 16. Ini sama ya, hanya selisih sehari lah, lebih cepat dia berakhirnya 10 sampai 16 Oktober 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta berusia 17 tahun ke atas, sudah menikah, dengan jumlah responden 2.000 responden. Ini lebih gede. Metode survei multi-state random sampling dengan margin of error plus minus 2,2% dan tingkat kepercayaan 9,5%. Sistem pengambilan survei dilakukan secara wawancara tatap muka. Jadi sebenarnya sama semua ini. Samplingnya jumlahnya nggak terlalu jauh, metodenya juga sama, dan tingkat kepercayaan juga sama gitu ya. Poll tracking kemudian menanyakan kepada responden soal paslon yang dipilih jika saat ini berada di bilik suara. Hasilnya sebagai berikut. Ridwan Kamil Suswono 51,6%, makanya tadi saya sebut mereka optimis satu putaran. Dharma Pongrekun Kunwardana itu 3,9% dan Pramono Anung Rano Karno 36,4%. Tidak tahu, tidak jawab 8,1%. Nah, pada waktu itu Hanta Yuda menyatakan peluang Pilkada Jakarta berjalan satu putaran terbuka lebar. Meski begitu, dinamika politik menjelang pemungutan suara masih bisa terjadi. Jadi kalau menggunakan data per hari ini, yang berpotensi memenangkan Pilkada Jakarta adalah paslon nomor urut 1 RK Suswono dengan angka 51,6%. Tapi karena sangat mepet dengan angka margin of error persyaratan di Jakarta 50% per 1, maka putaran 1 lebih besar peluangnya, tapi potensi 2 putaran masih tetap terbuka. Itu kata Hanta dalam pemaparannya sehari kemudian, dari Kamis tanggal 24 Oktober. Kalau Hanta ini, poll tracking ini pede banget ya bahwa ini angkanya udah pasti menang pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Hanya saja kan ini yang dia masih ragu-ragu itu apakah bisa 1 putaran atau 2 putaran. Tapi kalau menangnya udah pasti ini pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara kalau tadi Jayadi menyatakan bahwa ini masih terbuka peluang, angkanya berubah, artinya dimungkinkan Ridwan Kamil dan Suswono itu bisa menang. Tapi angkanya sekarang ini sudah lebih tinggi Pramono Anung. Dari angka itu saja sebenarnya memang publikasi dari LSI itu sangat mengejutkan.
Karena seperti saya sebutkan sebelumnya kan modal politiknya dari Ridwan Kamil Suswono dan juga modal elektabilitas masing-masing kandidat itu ya Ridwan Kamil ini paling unggul. Dengan tidak adanya Anies dia memang pemilik elektabilitas tertinggi di Jakarta. Dan itu pun juga disadari sepenuhnya oleh Pramono Anung yang tadi saya sebut, dia menyatakan ini kayak melawan Goliat gitu ya. Satu, memang elektabilitasnya dan popularitas dari Ridwan Kamil sangat tinggi. Yang kedua, itu kan soal mesin politiknya. Di pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu kan ada PKS gitu, karena Suswono adalah kader senior di PKS. Tetapi memang kita tahu bahwa resistensi terhadap pasangan ini sangat tinggi. Secara pribadi terhadap Ridwan Kamil, sementara Suswono itu terhadap partainya, yakni PKS. Ridwan Kamil terlalu banyak lah resistensi dari warga Jakarta ya. Dan itu mulai dari Persija, kemudian warga Betawi sendiri, dan banyak hal lah yang membuat Ridwan Kamil itu ditolak oleh warga Jakarta. Sementara Suswono ya faktor PKS yang dituduh berkhianat terhadap Anies Baswedan, dan kemudian itu membuat Anies tidak dapat tiket. Dan ini para pendukung dari Anies ini sangat besar jumlahnya, itu dikonfirmasi juga oleh dua lembaga survei itu. Makanya itu ketika Hanta Yuda dengan poltreking mengklaim bahwa pemilih Anies itu cenderung memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, ini dipertanyakan oleh pendukung garis keras dari Anies Baswedan, Ges Khalifah. Ini memang aneh banget ya, karena saya sebut tadi perbedaannya, selisih suaranya itu 180 derajat. Jadi ya dipastikan ini ada salah satu yang ngibul. Siapa yang ngibul di antara ini? Nah, itu penting kemudian dipanggil oleh Persepi tadi ya. Jadi kan mereka punya dewan etik. Dewan etiknya antara lain ini Saiful Mujani tadi, pemilik SMRC, Profesor Hamdi Muluk dari Psikologi UI, dan ada beberapa nama tokoh lainnya. Saya kira ini penting nanti untuk segera dipublikasikan ke publik bagaimana hasil dari pemanggilan terhadap dua lembaga survei itu, dan bagaimana kok bisa terjadi selisih yang sangat signifikan tadi itu. Dan apakah kemudian memang ada bukti-bukti bahwa mereka ini melakukan kecurangan? Nah, ini yang saya kira ditunggu oleh publik. Karena selama ini lembaga survei itu sudah cenderung mulai kehilangan kredibilitasnya di mata publik, kecuali di mata para kandidat yang ingin memanfaatkan lembaga survei itu. Karena saya sebut tadi kalau di eranya Pak Jokowi itu, selain untuk melakukan penggiringan opini, itu juga bisa digunakan untuk menjustifikasi berbagai kecurangan yang sedang direncanakan oleh rezim yang berkuasa. Di era Jokowi, lembaga survei bersama buzzer dan media itu sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Para bos lembaga survei ini kan punya kedekatan khusus dengan Jokowi, dan secara berkala mereka diundang ke istana. Pada tahun ini bukan hanya belakangan, ini sudah dimulai sejak dia berkuasa menjadi presiden. Bahkan ini sebenarnya jauh waktu di Jakarta juga sudah berlangsung hal semacam ini. Pada saat tahun 2018 misalnya ada satu momen di mana para pengamat dan juga lembaga-lembaga survei itu diundang oleh Jokowi ke istana. Kalau buzzer kan juga ada yang beberapa waktu yang juga dikumpulkan oleh di istana zamannya Jokowi gitu. Dan saya kira sekarang ini kedekatan bos atau pemilik lembaga survei dengan rezimnya Jokowi itu sudah mulai terkonfirmasi dan muncul ke publik. Ini pemilik lembaga survei yang juga pendukung diehardnya Jokowi, Kodari, kan beberapa waktu yang lalu itu kedapatan dia mengikuti kunjungan kerja Jokowi. Bahkan dia posisinya berada dekat dengan Jokowi, dan ternyata ini di pemerintahnya Prabowo Gibran ini dia masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke istana dengan menjadi wakil kepala staf presiden, wakil KSP. Sementara pemilik lembaga survei lainnya yakni Hasan Hasbi, yang dia memiliki lembaga Cyrus Network, meskipun lembaga ini nggak terlampau seaktif dengan lembaga-lembaga survei lainnya, itu lebih duluan masuk ke istana. Jadi di eranya Jokowi dia sudah ditarik ke dalam istana dan kemudian membentuk lembaga baru ya, lembaga yang disebutnya Kantor Komunikasi Presiden. Dari sini saja kita tahu ya bahwa memang lembaga-lembaga survei itu di eranya Jokowi itu menjadi tools bagaimana dia bisa terus berkuasa dan mempengaruhi opini publik. Jadi jangan kaget kalau kemudian sampai di akhir masa jabatannya Jokowi itu tingkat kepuasan publiknya terhadap kinerjanya itu dari rakyat itu katanya masih sangat tinggi, di atas 80%. Bahkan kan disebut oleh Pak Budi Gunawan, Pak Jokowi ini adalah presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya bagaimana nggak tertinggi kalau kemudian bos-bosnya lembaga surveinya itu
sering diundang dan kongko-kongko di istana gitu. Kalau saya bilang tanggung kalau cuma 80%, mestinya 110% begitu ya tingkat kepuasan publiknya. Jadi ketika sekarang ini Jokowi tidak lagi berkuasa, ya nggak perlu kaget kalau kemudian ada hasil survei itu yang berbeda sekali gitu, karena ya kan ini sekarang ini semua sama seperti halnya buzzer, mungkin para lembaga survei ini kan sedang mencari tuan yang baru gitu. Jadi ketika mereka ini kemudian membuat survei, dipastikan ini ada salah satu di antara lembaga survei ini, saya nggak enak menyebutnya itu, dipastikan dia benar hasil surveinya, sementara yang satu itu ngibul. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.